BPW 5 FKKM IDIY 2021. Yang kami hormati para pengurus BPW 5 FKKM IDIY 2021 dan yang terhormat teman-teman undangan yang telah hadir pada acara pagi ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat menghadiri acara Ada Apa Dengan Kopma ini. Tidak lupa pula, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa kita idam-idamkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devastia Dema Fidianingrum, yang akan menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan korwil. Keempat, pengenalan singkat acara AADK. Kelima, penyampaian materi. Keenam, sesi tanya-jawab dan diskusi. Dan yang terakhir, penutupan dan foto bersama. Untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk memposisikan diri. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Korwil BPW 5 FKKMI. Untuk Saudari Vina Nur Fadilah, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul melalui ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan Ada Apa Dengan Kopma 2. Yang terhormat para tamu undangan, rekan-rekan ketum Kopma di DIY ataupun yang mewakilkan, yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Mas Yuda Ardi Pradana dari PT Pegadaian Yogyakarta, dan yang saya hormati pula rekan-rekan pengurus BPW 5 FKKMI DIY tahun 2021. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman Kopma di DIY dalam kegiatan Ada Apa Dengan Kopma ini. Alhamdulillah, jadi ini merupakan AADK kedua dari kami BPW 5 FKKMI DIY. Dalam AADK kali ini kita bekerja sama dengan PT Pegadaian Yogyakarta
yang akan menyampaikan materi tentang peluang bisnis dan juga investasi emas melalui pegadaian. Nah, harapan saya kegiatan ini nanti bisa memberi dampak positif bagi semua teman-teman yang ada di sini. Kalaupun ada negatifnya, mohon dimaafkan dan silahkan ditinggalkan. Terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih kepada bidang komunikasi karena telah mengusahakan agar kegiatan ini bisa berjalan pada hari ini. Semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar ke depannya. Dan terakhir, saya juga berharap teman-teman Kopma di DIY nanti bisa terus berpartisipasi aktif dalam agenda-agenda kami selanjutnya. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Korwil BPW 5 FKKMI. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pengenalan singkat mengenai acara AADK 2 ini. Bidang komunikasi BPW 5 FKKMI DIY merupakan bidang yang berfungsi sebagai pusat informasi berbagai kegiatan Kopma yang berada dalam lingkup DIY. Bidang komunikasi memiliki salah satu program kerja, yaitu Ada Apa Dengan Kopma atau yang biasa kita sebut AADK. Di mana dalam AADK ini mewadahi silaturahmi dan diskusi bagi Ketua Umum Koperasi Mahasiswa se-DIY dan membahas permasalahan serta isu yang ada di koperasi dan koperasi mahasiswa. Pada AADK 2 ini, kami BPW 5 FKKMI bekerja sama dengan PT Pegadaian DIY untuk memberikan materi dan kajian mengenai edukasi investasi emas dan peluang bisnis koperasi mahasiswa dengan tema Kiat Pintar Mencari Peluang Bisnis dan Investasi Emas. Dengan diadakannya acara ini, harapannya dapat menjadi wadah diskusi untuk mengedukasi koperasi mahasiswa di wilayah DIY agar paham mengenai investasi emas dan pandai dalam mencari peluang bisnis, khususnya pada agen pegadaian. Selanjutnya, acara akan dibawakan oleh moderator. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu yang akan menjadi moderator kali ini adalah Adrian Pranaditya Mahendra, yang saat ini menjabat sebagai staf di bidang komunikasi BPW 5 FKKMI DIY dan Kepala Departemen Keuangan Kopma Sekolah Tinggi Multimedia. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ima. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum memulai pemaparan materi kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber luar biasa yang akan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda atau Pak Yuda nih, Mas? Selamat pagi Mas Adrian. Ya. Mas saja kok apa Mas saja. Oke, ya. Iya nih. Saya akan membacakan CV dari Mas Yuda Ardi Pradana. Oke, Mas. Silakan operator bisa ditampilkan mungkin CV-nya. Nah, Mas Yuda Ardi Pradana ini lahir di Magelang 18 Juni tahun 1991. Beliau merupakan lulusan dari Politeknik Negeri Semarang, program studi komputerisasi akuntansi. Mas Yuda ini juga memiliki pengalaman kerja dari tahun 2013 hingga tahun 2019 di PT Surya Madistrindo, yaitu anak usaha dari PT Gudang Garam Terbuka, sebagai Operation Management Talent. Dan semenjak tahun 2019, beliau pindah ke PT Pegadaian Yogyakarta dan menjabat sebagai Marketing Eksekutif Business to Business. Dan Mas Yuda ini, teman-teman, memiliki berbagai penghargaan ya yang telah diberikan atas prestasinya Mas Yuda, yaitu menjadi subagen terbaik dengan predikat growth volume tertinggi, pencapaian peningkatan volume omset rokok gudang garam, maksud kami di area Yogyakarta. Kemudian ketika di Pegadaian, Mas Yuda ini juga menjadi top 10 marketing eksekutif sekantor wilayah Semarang tahun 2020 dengan kategori omset agen Pegadaian di atas 5 miliar setahun. Wah, luar biasa sekali pencapaian yang telah diraih oleh Mas Yuda ini. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman, Mas Yuda Ardi Pradana akan menjelaskan tentang kiat bisnis, kiat mencari bisnis, dan beberapa hal penting lainnya mengenai emas, investasi emas ya khususnya. Pastikan teman-teman semua tetap perhatiin ya, biar nggak ketinggalan informasi penting di presentasi Mas Yuda nanti. Dan untuk mempersingkat waktu,
Kepada Mas Yuda Ardi Pradana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mas Adrian dan teman-teman semuanya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman Kopma DIY ini ya, dan teman-teman pengurus FKKMI Jogja. Pertama-tama mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya sudah diberikan waktu dan tempat untuk saya bisa pagi hari ini mengisi sharing informasi lah ke teman-teman Kopma, bahwasanya sekarang Pegadaian itu kita sudah bertransformasi, sudah berkembang cukup pesat. Produk kami juga sekarang sudah semakin variatif. Salah satunya kita punya investasi emas, dan juga nanti kita akan sharing tentang peluang bisnis apa yang bisa diterima oleh teman-teman Kopma bersama Pegadaian gitu ya. Mungkin kalau perkenalan tadi udah disinggung sama Mas Adrian ya, udah dikenalin. Saya biasa dipanggil Yuda. Saya memang dari tahun 2019 di Pegadaian sebagai marketing eksekutif B2B. Saya memang bergerak di bidang hubungan kelembagaan ya. Jadi saya masuk ke mitra instansi pemerintah, swasta, BUMN, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang saya tugasnya tiap hari memang edukasi, sosialisasi, dan lain sebagainya ke teman-teman mitra. Salah satunya dengan FKKMI Jogja. Gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Mas, mohon izin untuk bisa di-share PowerPoint-nya. Oke, siap. Nah, ini sekarang saya akan coba masuk dengan poin kiat pintar mencari peluang bisnis dan investasi emas bersama Pegadaian, gitu ya. Mungkin teman-teman, saya nggak menutup ini ya, nggak menutup image teman-teman semuanya. Mungkin bayangan teman-teman Pegadaian itu kita masih melekat sebagai tempat untuk gadein barang, tempat untuk orang butuh duit, kesusahan, dan lain sebagainya lah. Intinya Pegadaian itu image-nya masih kayak gitu. Pagi hari ini saya pengen ubah image Pegadaian, karena sekarang kita tidak hanya menjadi tempat untuk orang-orang yang susah, butuh duit, dan lain sebagainya. Kita sekarang menjadi tempat untuk orang-orang bisa nabung, nyisin uang sebagian hasil usahanya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang teman-teman mahasiswa atau mungkin nanti teman-teman FKKMI ya, misalkan nanti ke Pegadaian tuh nggak usah malu, nggak usah takut ditanyain teman, ngapain ke Pegadaian, gade ya. Enggak, sekarang ke Pegadaian teman-teman bisa nabung, teman-teman bisa cicil emas, teman-teman bisa dan lain sebagainya lah, ada kayak haji, kredit motor, dan lain sebagainya. Nah, mungkin apa saja nanti yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman Kopma, salah satunya adalah di Pegadaian ini kita sekarang punya namanya agen Pegadaian. Nah, sejarahnya kenapa Pegadaian punya agen Pegadaian, ya memang sebagai perpanjangan tangan atau channel dari Pegadaian untuk bisa memperluas, karena dengan adanya agen Pegadaian ini kita juga bisa menampung teman-teman atau mungkin nasabah yang lain ya yang masih malu atau masih takutlah untuk ke Pegadaian. Itu nanti dengan adanya agen Pegadaian, khususnya mungkin teman-teman mahasiswa ya, nggak perlu transaksi di agen. Karena kan dengan misalkan nanti Kopma ada yang berminat jadi agen Pegadaian, teman-teman ada yang nabung emas dan lain sebagainya, nggak harus ke outlet, tapi lewat agen Pegadaian di Kopma itu sudah bisa. Tentunya Kopma nanti akan mendapatkan sharing fee dengan menjadi agen Pegadaian. Oke, next Mas. Oke, nah tadi ya saya sampaikan ya, agen Pegadaian ini apa? Masyarakat, perorangan, maupun badan usaha yang menjadi perpanjangan tangan atau layanan dari Pegadaian. Jadi agen Pegadaian ini pada prinsipnya memang kita sebenarnya perorangan pun bisa, tapi akan lebih akan lebih masuk dan lebih enak jalannya ketika sudah punya usaha, atau mungkin teman-teman Kopma ya di koperasinya jadi agen Pegadaian akan lebih enak. Udah punya tempat usaha, tinggal promoin aja ke teman-teman mahasiswa. Kemudian untuk agen Pegadaian ini juga kita sekarang Selindo itu sudah kurang lebih 9.000 agen tersebar di seluruh Indonesia. Macam-macam, ada yang dia cuman pelaku UMKM, dia punya warung kelontong, dia counter pulsa, dia punya laundry, tapi dia juga nyambi atau punya sampingan sebagai agen Pegadaian. Nanti kita juga akan berikan
branding umum lah, standar misalkan spanduk, banner, brosur dan lain sebagainya. Itu untuk membantu teman-teman nantinya untuk memasarkan produk di Pegadaian. Oke, next Mas. Ya, siapapun bisa jadi agen Pegadaian. Entah itu dari teman-teman individu dari mahasiswa ataupun nanti kopmanya, semua bisa. Karena agen Pegadaian ini persyaratannya cuma 2 sih. Dia punya KTP dan punya handphone. Saya rasa teman-teman kopma di sini semua punya KTP dan punya handphone ya gitu. Kemudian untuk persyaratan yang lain itu nggak ada sih, kurang lebih cuma data diri itu aja, KTP dan nomor handphone. Sama Androidnya mungkin minimal ini ya, Android 6 ya gitu. Itu untuk persyaratan teknisnya aja sih gitu. Kemudian manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh teman-teman kopma apabila nantinya bisa join sebagai agen Pegadaian. Tentunya nanti kopma bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi agen Pegadaian, memasarkan produk Pegadaian, tentu akan mendapatkan fee tambahan dari produk yang bisa dipasarkan. Kemudian yang kedua mungkin menambah jumlah pelanggan. Kalau ini kan mungkin sebagai daya tarik ya. Jadi mungkin barangkali teman-teman mahasiswa yang di luar sudah ada yang punya tabungan emas, sudah ada yang punya produk Pegadaian, dia mau transaksi bisa juga di kopma gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, ini mungkin untuk teman-teman ini ya yang punya usaha di rumah, punya warung, punya toko. Itu kan dengan adanya agen Pegadaian, dengan menjadi agen Pegadaian, kita pasangkan spanduk, banner, brosur dan lain sebagainya, kan otomatis menambah trust-nya ke masyarakat ya. Misalkan lewat gitu, oh di sini selain jual sembako bisa juga ini ya transaksi Pegadaian gitu. Jadi trust-nya lebih dapat di masyarakat. Itu mungkin 3 manfaat dengan menjadi agen Pegadaian ya. Next. Next lagi aja, Mas. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke jenis agen yang ada di Pegadaian, yang nanti mungkin bisa dikolaborasikan dengan teman-teman kopma. Agen Pegadaian ini kita ada 3 ya, agen pemasaran, agen pembayaran, dan juga agen gade. Perbedaannya apa? Yang paling utama adalah kalau agen pemasar ini aktivitasnya bertujuan untuk memberikan referensi atau informasi calon nasabah untuk transaksi produk sesuai kebutuhan. Jadi dia hanya sebagai referral lah istilahnya. Ada yang mau gade dan lain sebagainya, dia hanya mereferalkan input lewat aplikasi agen Pegadaian, berikutnya nanti dia tinggal datang ke outlet untuk transaksi. Itu paling simpel ya agen pemasar. Kemudian yang kedua, agen pembayaran. Agen pembayaran ini apa? Agen pembayaran ini dia bisa dikatakan sebagai agen pemasaran, plus dia bisa melayani transaksi pembayaran. Semisal tadi saya sampaikan, teman-teman mahasiswa, katakanlah ada yang punya produk gade nih, dia mungkin gade laptop atau gade HP di outlet Sleman misalkan. Kemudian dia pengen nyicil, pengen ngangsur, pengen bayar lewat agen Pegadaian, itu bisa. Namanya agen pembayaran. Dan nantinya kopma sebagai agen juga akan mendapatkan fee payment point dari pembayaran transaksi tersebut. Kemudian tadi disinggung tentang investasi emas ya. Kalau di agen pemasaran itu memang kita hanya melayani transaksi gade, haji, kredit, itu saja. Tapi untuk di agen pembayaran ini baru bisa transaksi tabungan emas, cicilan emas seperti itu ya. Ini yang membedakan agen pemasaran dengan pembayaran. Kalau di pemasaran dia nggak bisa nawarin tabungan emas dan cicilan emas, tapi kalau di pembayaran dia bisa. Gitu. Kemudian kalau tahap paling terakhir adalah agen gade. Nah, bisa dibilang kalau agen gade ini paling tingkat level paling tinggi lah dengan menjadi agen gade, istilahnya teman-teman bisa dikatakan sebagai outlet atau unitnya Pegadaian gitu. Tapi ini nanti terakhir aja lah, yang penting kalau saran saya sih teman-teman bisa coba di agen pemasaran atau agen pembayaran. Mana yang lebih baik, mana yang bisa dimulai duluan, dua-duanya bisa dimulai. Misalkan, Mas, aku pengen coba join nih, tapi nanti mungkin aku agen pemasaran dulu ya, nggak masalah, bisa. Atau mungkin, Mas, aku pengen join, tapi nanti langsung pembayaran ya, karena pembayaran kan bisa untuk tabungan emas dan lain sebagainya, bisa, nggak masalah. Jadi nanti step-stepnya atau tahapannya nanti bisa kita atur di sistem. Tapi kalau untuk agen gade ini saya rasa nanti aja, mungkin nunggu teman-teman bisa running jalan dulu, nanti ketika sudah bisa
udah bisa mulai hafal produk, mulai bisa transaksi dengan lancar, nanti otomatis nanti bisa pengajuan naik ke agen gade. Gitu. Kemudian untuk agen pemasaran nih, tempat usaha operasional tentunya teman-teman Kopma pasti punya tempat ini ya, tempat usaha ya, koperasi mahasiswanya kan pasti punya tempat. Kemudian untuk agen pembayaran, ini kenapa ada poin deposit. Nah, yang dimaksud deposit ini apa? Deposit ini katakanlah gini, kalau teman-teman jadi agen pembayaran nih, terus ada yang pengen nabung nih, nabung, dia punya tabungan emas, dia buka di outlet Tugu Kulon, terus dia pengen nabung lewat Kopma. Nah, teman-teman kan pasti akan menerima uang cash dari mahasiswa tersebut. Misalkan dia pengen nabung 200.000, teman-teman terima cash 200.000, kemudian itu di top up-kan di aplikasi agen. Nah, itu yang namanya deposit sebenarnya. Nanti ketika sudah di top up di aplikasi agen, baru ditransaksikan. Jadi deposit ini bisa dalam artian gini, mungkin ada teman-teman Kopma yang oke lah nanti kita coba deposit 1 juta gitu, pakai kasnya Kopma atau apalah dan lain sebagainya. Nanti biar kalau ada yang datang transaksi, kita tinggal transaksikan, itu nggak perlu top up lagi. Tapi ada juga yang modelnya top up ini, deposit ini dia menunggu ketika ada transaksi. Gitu. Jadi misal ketika ada yang mau nabung, ada yang mau bayar cicilan, dia baru top up atau deposit. Karena mungkin takutnya kalau dia top up duluan atau deposit duluan, takutnya malah nggak muter uangnya. Gitu ya. Tapi itu nggak masalah, itu sama-sama sahnya, sama-sama bolehnya. Tergantung monggo nanti mekanisme dari teman-teman Kopma gitu. Kemudian untuk agen gade, nah ini yang paling tinggi ya, dia punya tempat usaha, dia ada deposit juga, kemudian punya skill menaksir barang. Gitu. Ini nanti yang tahapan terakhir aja. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya, produk yang dilayani agen pegadaian. Kalau agen pemasar ini cuma bisa melayani KCA. KCA itu gade ya, gade seperti halnya teman-teman gade laptop, gade handphone, dan lain sebagainya. Kemudian kalau produk-produk lain kayak kreasi, amanah kreasi itu pinjaman dengan jaminan BPKB. Amanah itu kredit motor, haji itu pengajuan haji seperti itu. Tapi itu nanti fleksibel sih. Jadi mungkin teman-teman Kopma ada yang bertanya, Mas, kalau aku jadi agen pemasaran nih, apa aku harus masarin semuanya? Enggak. Misalkan segmentasenya teman-teman Kopma kan memang mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan mungkin kalau pengajuan kredit gitu kan mungkin masih agak sulit ya. Nah, mungkin teman-teman mau masuk dengan gade aja nggak masalah. Teman-teman yang pengen ngajuin gade dengan gadein HP, laptop itu bisa juga. Jadi nggak harus masarin semua produk yang ada di sini, nggak. Tergantung dari mana aja yang kira-kira bisa dijalankan di sana. Kemudian kalau agen pembayaran, ini tadi yang saya sampaikan, dia selain bisa sebagai agen pemasar, dia bisa melakukan transaksi tabungan emas. Kemudian mulia ini cicilan emas gitu ya. Kemudian fee payment point, tadi ketika ada transaksi pembayaran angsuran dan lain sebagainya, itu nanti ada fee payment point. Kemudian kalau agen gade, tadi yang saya sampaikan itu tingkatan paling tinggi lah, itu nanti kita bahas setelah kita running, kita edukasi, kita pendampingan, nanti ketika sudah jalan, itu nanti bisa pindah ke agen gade. Kemudian kalau untuk agen komunitas dan prioritas ini, memang khusus untuk teman-teman komunitas ya, jadi itu nanti misalkan ada teman-teman anak motor, anak mobil, dan lain sebagainya, dia pengen jadi agen, itu pun nanti bisa. Tapi kalau untuk teman-teman Kopma, nanti masuknya kalau nggak di agen pemasaran, ya agen pembayaran. Next. Oke, ini persyaratan agen pegadaian ya, yang paling umum ini perorangan atau badan usaha bisa. Kemudian bukan karyawan pegadaian. Saya rasa kan di sini nggak ada yang karyawan pegadaian ya. Itu. Terus tempat tinggal, lokasi, smartphone, kemudian rekening bank yang bekerja sama dengan pegadaian. Ini seperti bank-bank himbara ya, BNI, BRI, Mandiri, BCA, Permata. Kemudian pelatihan ini berarti nanti kita ada pendampingan. Jadi nanti ketika teman-teman Kopma ini ada yang berminat jadi agen pegadaian, nanti akan kita berikan training, kita berikan istilahnya knowledge, product knowledge, terus cara menggunakan aplikasi agen seperti apa. Nanti setelah itu baru teman-teman running. Karena kita nggak pengen juga teman-teman jadi agen pegadaian kan terus nanti ketika ada nasabah atau mahasiswa yang nanya, teman-teman nggak bisa jelasin gitu. Jadi kan itu kan kerugian tersendiri. Gitu.
Kemudian ini persyaratan khusus, saya rasa tidak usah ya, ini untuk agen-agen gade, agen komunitas, dan agen badan usaha. Next. Ya, ini kalau untuk agen pemasaran. Tadi mungkin teman-teman kalau menyimak, Mas, tapi kan ada agen pemasaran tuh, dia bisa masarin gade. Nah, bedanya dengan agen gade apa? Jadi gini, kalau agen pemasaran, ketika teman-teman nanti ada mahasiswa atau rekan-rekan yang pengen ngajuin gade, itu nanti sifatnya gini. Misalkan ada mahasiswa nih datang ke Kopmanya UGM ya. Kopma UGM dia pengen gadein laptop. Teman-teman hanya input data diri si mahasiswanya, kemudian spesifikasi laptopnya lengkap ya dengan charger, dosisnya seperti itu. Nanti mungkin kan bisa lihat di Google lah, pokoknya itu serinya apa gitu. Nanti tinggal di input, kemudian akan muncul kode booking. Nah, kode booking ini si mahasiswa itu kalau misalkan mau datang ke outlet, dia tinggal datang ke outlet untuk pencairan. Tapi kalau dianya nggak mau datang ke outlet, nanti mungkin dari bisa pihak Kopma yang datang ke outlet untuk membawa barang gadenya plus data diri si mahasiswa tersebut. Nanti pencairan baru dilakukan di outlet Pegadaian. Misalkan Kopma UGM ini nanti dia daftar agen Pegadaiannya di outlet Condong Catur, katakanlah. Berarti nanti dia datang ke unit outlet Condong Catur. Gitu. Nah, kalau agen gade, tadi yang tingkatan level tertinggi, ini misalkan si mahasiswa datang bawa laptop, hari itu juga dia bisa langsung menerima uangnya. Pencairannya gimana? Langsung dari Kopmanya. Nah, kalau Kopma bisa mencairkan langsung ke mahasiswa gimana? Karena dia punya deposit, dia punya jaminan tadi. Nah, itu yang membedakan nanti agen gade dengan produk gadenya di agen pemasar seperti itu. Tapi itu nanti saya rasa ini ya bisa dijalankan dengan agen pemasar dulu. Jadi teman-teman nggak ada nggak ada resiko, nggak ada effort dan lain sebagainya. Cuma nanti muncul kode booking di agen Pegadaian, tinggal disampaikan ke outlet seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa contoh produk gade ya. Teman-teman tahu mungkin emas, perhiasan, barang elektronik, laptop, handphone, kemudian kendaraan pun juga bisa. Ya, kalau kendaraan berarti kan kalau gade itu berarti motor plus STNK plus BPKB seperti itu. Kalau untuk gade itu bisa langsung cair. Next. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu ya, Mas. Terus kalau aku jadi agen Pegadaian itu nanti Kopma dapat apa ya, Mas? Nah, ini mungkin yang akan saya sampaikan. Fee dari agen Pegadaian. Ini saya lihat untuk agen pemasar dulu. Agen pemasar ini, kalau untuk produk Gade KCA ya, yang nomor 4 Gade KCA dan Karasida ini, dia nanti fee-nya yang diterima adalah 75% dari biaya administrasi. Gitu. Biaya administrasinya berapa? Ini nanti menyesuaikan dari besarnya jumlah pinjaman. Misalkan nanti pinjamannya di range 1 sampai 5 juta, biaya adminnya sekian gitu. Itu nanti fee-nya 75% dari itu paling tinggi pinjaman adalah Rp120.000. Jadi fee diterima agen adalah 75% dari Rp120.000. Kemudian kalau untuk produk kreasi, ini mungkin sekedar informasi aja ya. Kreasi ini adalah pinjaman untuk pelaku usaha, karyawan pun bisa dengan jaminan BPKB, kendaraan bermotor. Ataupun roda 2 motor gitu ya. Itu nanti fee yang diterima oleh agen adalah 0,75% dari uang pinjaman. Jadi misal di Kopma itu nanti saya nggak tahu ya itu bisa melayani untuk Bapak Ibu dosen atau enggak atau hanya mahasiswa. Misalkan nanti untuk Bapak Ibu dosen pun pengajuan kredit di Kopma bisa. Misalkan ada dosen akuntansi dia pengen ngajuin pinjaman 10 juta nih pakai BPKB mobil katakanlah. Nanti ketika sudah cair Kopma sebagai agen pemasar akan mendapatkan fee senilai 0,75% dari uang pinjaman. Uang pinjamannya berapa? 10 juta. Berarti 0,75% dari 10 juta. Seperti itu. Kemudian untuk produk amanah, ini apa ya bisa dibilang kayak leasingnya Pegadaian lah. Jadi teman-teman bisa kredit motor, bisa beli motor secara kredit di Pegadaian. Baik baru ataupun second. Fee yang diterima juga sama 0,75% dari uang pinjaman. Kemudian kalau arung haji ini singkat aja tak jelaskan sekilas.
Jadi di Pegadaian ini teman-teman bisa daftar haji nih. Nah, ini mungkin nanti untuk teman-teman bisa disampaikan ke rekan-rekannya semua, bahwa kalau di Pegadaian ini hanya dengan emas 3,5 gram, itu teman-teman bisa dapat porsi haji. Nanti akan diberikan pembiayaan oleh Pegadaian senilai 25 juta. Kan kalau mau daftar haji kan kita butuh uang 25 juta ya untuk ke manak setempat. Nah, itu nanti dengan jaminan emas 3,5 gram, teman-teman bisa ngajuin porsi haji di Pegadaian. Fee yang diterima adalah 150.000 per transaksi. Jadi misal agen pemasar Kopma di UNY katakanlah, ada Bapak Ibu dosen yang dia pengen ngajuin ngajuin haji ke Pegadaian lewat Kopma UNY. Nah, 2 orang katakanlah, suami istri. Itu nanti Kopma UNY akan mendapatkan fee 300.000. Dari mana? 150.000 dikali 2 orang, seperti itu. Nah, ini untuk agen pemasar, produknya 4 ini aja yang bisa ditawarkan. Kemudian kita masuk ke agen pembayaran. Agen pembayaran ini, tadi saya sampaikan, ada fee payment point ya. Jadi teman-teman ketika ada mahasiswa, ada Bapak Ibu dosen yang dia sudah punya punya transaksi di Pegadaian, dia pengen nyicil, ngangsur, bayar lewat agen, bisa. Fee yang diterima agen adalah 2.500 per transaksi. Ya. Kemudian untuk tabungan emas nih, tadi yang saya sampaikan. Tabungan emas ini ketika nanti teman-teman Kopma ada yang buka tabungan emas, satu rekeningnya itu teman-teman Kopma sebagai agen pembayaran akan mendapatkan fee nilai Rp10.000. Jadi misal ada yang buka tabungan emas 5 orang, berarti Kopma akan mendapatkan fee Rp50.000. Gitu. Ya, untuk fee pembukaan tabungan emas. Kemudian ketika yang sudah punya tabungan emas, dia pengen nabung lagi lewat Kopma, maka Kopma juga dapat fee-nya lagi. Senilai berapa? Top up tabungan emas kita lihat 0,5% dari nilai transaksi. Jadi misal teman-teman Kopma ada yang nabung nih 100.000. Nah, teman-teman Kopma sebagai agen akan mendapatkan fee 0,5% dari 100.000 seperti itu. Itu untuk tabungan emas. Kemudian untuk cicilan emas juga sama ya. Ini karena modelnya cicilan, fee-nya berbeda 0,25% sama dengan 1,5% tergantung dari tenor yang diambil. Itu mungkin untuk fee agen pemasar dan agen pembayaran ya. Kemudian ada juga untuk transaksi sharing titipan tabungan emas. Jadi misal teman-teman dalam kurun waktu sebulan nih, ada yang buka rekening tabungan emas 20 rekening, nah akan mendapatkan tambahan 10.000. Nanti berlaku kelipatan, ketika ada yang bukanya 40, berarti teman-teman dapatnya 20.000 seperti itu. Ini mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Kopma nantinya dengan menjadi agen pembayaran seperti itu. Kalau agen gade, saya rasa ini ya nanti di tahap berikutnya nanti kita bisa jelaskan. Next, Mas. Oke, untuk teman-teman ketahui juga ya, ini yang harus dipahami terkait aplikasi agen Pegadaian. Jadi ketika nanti teman-teman Kopma ini ada yang join atau gabung menjadi agen Pegadaian, dipastikan untuk penggunaan device-nya atau handphonenya tidak berubah-ubah. Jadi misal di Kopma ini ada satu handphone operasional, nah mending pakai itu saja. Nanti ketika HP-nya itu didaftarkan jadi agen Pegadaian, download, register, aktivasi, kemudian ketika nanti dipindahkan akunnya ke HP lain itu nggak akan bisa kebuka, gitu. Karena memang kita menghindari kita juga pengen data dari agen itu aman, jadi nggak disalahgunakan oleh teman-teman yang lain. Itu makanya kenapa kita pakainya satu handphone, satu device. Gitu. Kemudian spesifikasi HP Android-nya minimal 6.10, itu ya. Kemudian untuk teman-teman Kopma ini pastikan tidak berada di skala outlet ya. Nggak mungkin lah kalau misalkan paper dari Pegadaian itu nanti tidak akan bisa transaksi. Jadi memang kita nyasarnya agen memang jauh dari outlet. Untuk password nanti ini bisa bisa dikombinasikan angka, huruf dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin untuk hal-hal teknis terkait aplikasi agen Pegadaian. Next, Mas.
Nah, oke, ini untuk flow registrasi agen pegadaian, mungkin teman-teman nanti bisa coba-coba lihat-lihat dulu ya. Mas, caranya download aplikasi agen pegadaian di mana? Tinggal di search di Play Store, search aja agen pegadaian. Gitu. Ada dua sebenarnya, agen pegadaian dan agen pegadaian syariah. Tapi nanti teman-teman tinggal pilih yang agen pegadaian ini, agen pegadaian biasa nggak masalah. Caranya download, install, kemudian input data registrasi, diklik untuk yang daftar ya. Nanti ngisi data diri seperti nama, NIK, PIC, pilihan tempat outlet terdekat. Katakanlah nanti misalkan Kopma UGM itu nanti outlet terdekat di situ apa? Misalkan nanti Condong Catur, ya berarti dipilih UPC Condong Catur. Atau mungkin nanti paling dekat dengan Gejayan, berarti diisi nanti UPC Gejayan, seperti itu. Kemudian yang tahap keempat itu nanti ada penginputan nomor rekening. Nah, nomor rekening ini untuk apa? Untuk nantinya fee yang diterima oleh agen pegadaian ini nanti masuk ke rekening tersebut gitu ya. Jadi misalkan teman-teman Kopma ini ada rekening Kopma, boleh pakai rekening Kopma. Tapi kalau misalkan belum, nanti pakai rekening individu, misalkan ketua Kopmanya nggak masalah, tapi nanti tetap semua akan terlihat transparan. Jadi teman-teman agen nantinya ketika pengen cek, Mas, aku fee yang diterima sebulan berapa ya? Itu nanti bisa cetak rekening koran di outlet, semuanya bisa terlihat. Oh, fee sekian, tanggal ini, produk ini, gitu. Jadi teman-teman akan tahu berapa fee yang ditransfer dia ke rekening yang didaftarkan di agen pegadaian. Kemudian setelah pengisian rekening itu, nanti approval, tinggal menunggu survei dari kami, itu cepat kok, nggak nyampe 2 hari itu nanti bisa kita approve. Kemudian berikutnya teman-teman Kopma sudah bisa jalan untuk agen pegadaian. Gitu. Kemudian nanti di minggu pertama akan kita berikan branding awal ya, kayak cuman spanduk, banner lah. Itu nanti monggo mau dipasang apa enggak, cuman kita tetap berikan karena itu memang haknya dari agen untuk membantu transaksi pemasaran di Kopma. Brosur pasti akan kita berikan. Kemudian kita juga akan berikan pelatihan, mungkin hanya sehari lah, produk sama cara penggunaan di aplikasi, seperti itu. Ini untuk agen pegadaian ya, step-stepnya, tahap-tahapnya, dan fee yang diterima oleh agen pegadaian. Next. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke produk investasi emas. Tadi mungkin disinggung di awal ya. Selain pegadaian ini memberikan peluang bisnis untuk teman-teman Kopma, menambah penghasilan dan lain sebagainya, kita juga melakukan edukasi terkait investasi emas. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman Kopma juga beranggapan, aduh Mas, kalau emas itu kan kita harus beli, harus banyak ya, harus butuh berapa juta, berapa ratus ribu katakanlah. Misalkan beli segram itu mungkin sekarang 900 ribuan gitu, itu kan mahal Mas. Nah, mari coba di sini tawarkan dengan mungkin coba masak mbak bapak kan juga kan mama cuma angkat yang halo Mas, masih ini ya, masih slide ini ya, mengapa harus Mas ya? enggak lah enggak sayurnya gimana nah sayurnya lah enggak Oke, ini mungkin kenapa pegadaian memilih emas sebagai instrumen untuk investasinya. Belum bisa ditampilkan di slide berikutnya. Oke. Ya. Oke. Yang pertama, emas ini liquid fleksibel, artinya mudah dicairkan ya. Jadi teman-teman kan tahu sendiri ya, kalau mungkin orang tuanya, bapak ibunya punya emas itu kan suatu ketika butuh dana mendadak itu kan gampang ya, mau digade di pegadaian bisa, dicairkan uang tunai pun bisa, dijual di toko emas juga bisa. Itu kenapa kita memilih emas sebagai instrumen untuk investasi. Next, Mas.
Yang kedua ini emas tahan terhadap inflasi. Jadi teman-teman tahu ya, inflasi ini seperti apa, nanti kita lihat di slide berikutnya, perbandingan apabila kita punya uang dengan kita saving dalam bentuk emas. Next saja Mas, biar langsung. Nah, teman-teman bisa lihat di tampilan layar, ini kita bandingkan apabila kita punya uang Rp100.000 dengan kita punya 1 keping dinar emas, gitu ya. Nah, kita lihat uang Rp100.000 ini di tahun 97 kita belikan beras itu mungkin dapatnya 100 kilo ya. Tapi di 2016 atau 2021 lah katakanlah sekarang dengan nilai uang yang sama 100, tapi jumlahnya pasti berkurang. Mungkin bisa sekarang di bawah 10 kilo gitu ya. Sekarang kita lihat apabila kita savingnya dalam bentuk 1 keping dinar emas. Ini dari zaman Rasulullah tahun 501, 1 keping dinar ini bisa untuk membeli 1 ekor kambing sehat. Sekarang tahun 2021, harga emas 22 karat 1 keping dinar ini ya, dengan berat 4,25 gram, katakanlah 1 gramnya 22 karat itu 800 ribuan lah. 800 ribuan dikalikan 4,25 gram. Otomatis totalnya mungkin 3 jutaan lebih ya. Masih bisa juga sekarang untuk membeli 1 ekor kambing sehat. Artinya apa? Artinya emas ini kita lebih bisa stabil nilainya, lebih bisa terjaga nilainya dibanding kita apabila savingnya dalam bentuk uang rupiah. Gitu. Ini kenapa kita memilih emas sebagai instrumen untuk teman-teman semuanya bisa nanti berinvestasi, gitu ya. Ini perbandingan antara uang rupiah dengan emas. Next. Nah, ini tren harga emas 1 dekade terakhir. Mungkin teman-teman semua tahu ya. Dari tahun ini katakanlah 206.000 ini tahun 2007 per gramnya ya. Ini emas 24 karat. Sekarang naik di tahun 2021, kalau teman-teman tahu, harga emas 24 karat sekarang per gramnya adalah di angka 900 ribuan. Bisa dibayangkan mungkin dari teman-teman ya, kalau bapak ibunya, orang tuanya, atau mungkin teman-teman sendirilah punya emas dari tahun-tahun di bawah tahun 2012 lah katakanlah. Itu belinya di angka di bawah 500.000. Sekarang dijual sudah 900.000. Nah, keuntungannya kan sudah tinggi, sudah kelihatan banget dia dari harga emas ini. Ini tren harga emas 1 dekade terakhir. Mungkin kalau teman-teman lihat emas ini kan memang default-nya jangka pendek, jadi memang bukan untuk investasi jangka pendek. Jadi ketika teman-teman misalkan sekarang beli emas, kemudian 1-2 minggu ke depan dijual, itu pasti rugi, gitu ya. Teman-teman pasti tahu juga jual di toko emas ada dan sebagainya. Tapi memang emas ini nanti berasa impact, berasa untungnya adalah di 2-3 tahun ke depan, gitu ya. Ini karena memang emas adalah default-nya untuk investasi jangka panjang. Next. Oke, sekarang kita masuk di produk tabungan emas nih. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kemarin ke teman-teman panitia, nanti mohon bisa disampaikan juga ke rekan-rekan Kopma yang lain, mungkin yang belum join, atau mungkin anggota-anggota di masing-masing Kopma bisa disampaikan ya. Kita dari Pegadaian akan memberikan promo khusus untuk teman-teman Kopma dan anggotanya, free tabungan emas dari Pegadaian. Mungkin teman-teman kalau sudah ada yang pernah punya tabungan emas, sudah pernah buka di outlet, itu pasti tahu ya, kalau misalkan kita buka di outlet tabungan emas itu kita akan dikenakan biaya sekitar 50-60 ribu rupiah dengan saldo 0,01 gram. Nah, itu nanti akan kita berikan free ke teman-teman Kopma dan anggotanya. Hanya dengan nanti ngisi link, nanti saya sampaikan di slide terakhir, nanti tinggal kita proses pembukaan, nanti akan kita antar ke FKMI Jogja, seperti itu. Nah, tabungan emas ini apa? Barangkali mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi tabungan emas ini sama halnya seperti teman-teman punya tabungan di bank-bank konven, seperti di BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Bedanya, teman-teman nanti saldo yang ada di tabungan emas itu saldonya 1 gram emas. Bentuk bukunya seperti apa? Ada di layar ya, seperti itu ya, Pegadaian tabungan emas. Jadi nanti teman-teman semuanya itu nabung uang rupiah. Tapi nanti saldonya adalah gram emas.
Ya, kalau misalkan teman-teman punya bank tabungan di Bank BRI, katakanlah teman-teman nabung 50.000, saldonya pasti juga rupiah ya 50.000. Tapi kalau di tabungan emas, teman-teman nabung 100.000 dengan asumsi harga emas segramnya sekarang adalah juta, ini asumsi ya, harga emas gram juta, maka teman-teman ketika nabung 100.000, maka saldo yang didapat adalah 0,1 gram. Nah, pasti ada yang bertanya, Mas, kalau tabungan emas ini terus minimal nabungnya berapa? Teman-teman pasti kaget, hanya dengan teman-teman sudah bisa menabung emas. Dapatnya berapa? 0,01 gram. Gitu ya. Ini asumsi harga emas segramnya adalah juta. Maka dengan nilai uang rupiah 10.000, teman-teman dapat nabung dengan 1 gram. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin lihatlah, perbandingkan. Kalau teman-teman mungkin nanti punya gambaran ke depan, saya pengen investasi emas, saya pengen investasi saham, pengen tanah, dan lain sebagainya. Semuanya baik, semua investasi baik. Tentunya dengan resiko dan return yang berbeda-beda. Saham mungkin dari sisi returnnya akan lebih tinggi dibanding emas, tapi dari resikonya juga jauh lebih besar dibanding kita savingnya dalam bentuk emas. Mungkin teman-teman juga pengen investasi tanah. Tanah juga bagus, harganya tiap tahun cenderung naik. Cuman ketika teman-teman pengen jual, butuh dana, pengen jual tanah, pasti nggak akan secepat emas. Kalau emas mungkin tinggal dibawa ke toko emas, ke pegadaian, selesai. Kalau tanah, pasti butuh waktu untuk menjual. Karena nggak semua orang seperti beli kacang ya, beli emas, beli tanah itu kan nggak seperti jual kacang dan lain sebagainya ya. Jadi susah. Kemudian mana ada tanah itu, misalkan teman-teman pengen beli retail, beli semeter tanah kan masih nggak bisa ya. Nah, kalau dengan tabungan emas ini, teman-teman bisa mempunyai emas, bisa investasi emas hanya dengan Rp10.000. Mulai dari 0,01 gram, seperti itu. Nah, terus tabungan emas ini bisa juga dicetak emas batangan. Ini mungkin untuk teman-teman yang cewek, ini mungkin kalau lebih suka terima fisik emas batangan Antam, UBS, dan lain sebagainya, itu nanti dicetak bisa. Jadi ketika teman-teman sudah nabung, sudah saldonya mungkin 5-10 gram katakanlah, terus teman-teman pengen cetak yang 5 gram. Datang ke outlet Pegadaian, bisa, Mas, Mbak, saldoku sudah 7 gram nih. Aku yang 5 gram pengen tak cetak emas batangan, itu bisa. Nanti tinggal dipilih mau Antam, UBS, atau apa, gitu ya. Itu bisa semua. Kemudian biaya admin dan pengelolaan ringan. Nah, teman-teman pasti tahu kalau di tabungan biasa itu kan teman-teman ada yang namanya biaya admin ya. Nah, kalau di tabungan emas kita nggak ada namanya potongan bulanan. Kita adanya biaya pengelolaan rekening. Senilai berapa? Senilai 30.000 untuk setahun ke depan. Kalau per bulan dipotong itu ya 2.500 lah. Istilahnya masih lebih ringan, masih lebih terjangkau dibanding tabungan-tabungan yang lain. Kalau tabungan lain kan mungkin biaya adminnya kan bisa 7.500 sampai 10.000 per bulan. Nah, kalau tabungan emas, gambarannya hanya 2.500 per bulan. Tapi kita akan langsung potong 30.000 untuk setahun ke depan. Seperti itu. Kemudian manfaat tabungan emas ini apa? Tadi yang pertama, bisa dicetak emas batangan juga. Terus ada yang bertanya pasti, Mas, tabungan emas itu bisa dicairkan uang tunai nggak? Jawabannya bisa. Jadi teman-teman Kopma, teman-teman FKMI mungkin jangan khawatir ketika nanti punya tabungan emas, sudah rutin nabung, saldonya sudah banyak, suatu ketika pengen nyairin nih, atau mungkin ada butuh untuk beli laptop, beli handphone, butuh dana tunai. Dari tabungan emas ini dicairkan bisa, dicairkan uang tunai. Tinggal datang ke outlet, Mas, Mbak, saldoku sudah 10 gram nih, aku pengen nyairin 8 gram, bisa. Nah, pertanyaannya, konversi pencairannya itu ngikut harga ketika nabung atau ketika pencairan? Jawabannya ketika pencairan. Jadi ketika teman-teman misalkan sekarang punya tabungan emas, teman-teman sekarang nabung sejuta. Dapatnya berarti kan asumsi harga sekarang segram sejuta, berarti dapatnya segram ya. Terus 2-3 tahun ke depan, teman-teman pengen mencairkan yang segram tadi. Kebetulan ketika pencairan, harga emas saat itu segramnya adalah 1.500.000. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan uangnya ya 1.500.000 sesuai dari harga emas saat itu. Jadi tabungan emas ini sebenarnya adalah produk syariah ya, kita murni nggak ada bunga berbunga, tapi kita keuntungannya adalah murni dari fluktuasi harga emas. Jadi
kenaikan harga emas ya sudah menjadi keuntungan dari teman-teman semuanya. Kemudian bisa juga dijadikan agunan untuk haji. Tadi saya sampaikan arus haji itu kan butuh emas 3,5 gram. Dengan saldo tabungan emas 3,5 gram pun sudah bisa untuk daftar haji seperti itu. Kemudian bisa juga digadaikan. Nah, ini sama seperti halnya teman-teman gade ya. Butuh dana mendadak, saldo tabungan emas jangan dicairkan uang, tapi digadai pun juga bisa. Jadi nanti ketika sudah dapat pinjaman, teman-teman ngangsur, ketika sudah lunas, saldo yang digadaikan tadi akan dikembalikan lagi. Jadi tabungannya jenengan aman, dana yang dibutuhkan juga terpenuhi gitu, daripada teman-teman mencairkan uang tapi nanti ketika mau mulai nabung harga emas sudah tinggi nih, ini ya rugi gitu istilahnya. Kalau mau mulai nabung lagi kan harganya udah tinggi gitu. Jadi ini ya keuntungan dari tabungan emas, bisa dicairkan uang tunai, bisa dicetak emas batangan, bisa digadaikan atau dijadikan agunan gitu ya. Ini tabungan emas seperti itu. Next. Nah, ini mungkin bentuk fisik yang terlihat di dalam buku tabungan emas ya. Sama seperti halnya tabungan biasa. Teman-teman bisa lihat ini di kolom tengah ada nominal ya, ada tulisan nominal ya. Itu adalah jumlah teman-teman nabung secara rupiah. Kemudian saldonya berapa? Akan muncul di sebelah kanan, saldo emas. Itu nanti akan terakumulasi jumlah saldo gram emasnya berapa. Misalkan teman-teman sekarang nabung juta, berarti saldonya segram. 2 minggu lagi teman-teman nabung 500.000, dapatnya katakanlah 0,5, nanti saldonya adalah 1,5 seperti itu. Itu kan langsung terakumulasi total saldonya emasnya berapa. Dan teman-teman juga bisa lihat di kolom gram ya, gram sama harga di sebelah kiri, sebelahnya nominal itu kan ada gram sama harga ya. Nah, gram itu adalah ini jumlah gramnya, terus kalau harga itu adalah harga ketika teman-teman nabung. Jadi per 0,01 harga ketika tanggal 7 Februari 2019 itu harga per 0,01 adalah 6.260. Jadi ketika teman-teman pengen nabung segram berarti nabungnya 626.000 seperti itu, gambarnya seperti itu. Itu harganya akan langsung tercantum update seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat atau mungkin download aplikasi Pegadaian Digital Service. Ini adalah semacam MBG-nya Pegadaian. Jadi MBG-nya Pegadaian ini teman-teman bisa update di situ harga emas, harga jual, harga beli terupdate akan tercantum di situ. Misalkan pas harga emasnya kok pas rendah, teman-teman berarti nabung. Kalau pas harga emasnya tinggi, teman-teman nanti bisa mencairkan. Itu untuk yang tadi yang tabungan emas ya. Kemudian kalau slide yang ditampilkan sekarang ini adalah slide untuk cicilan emas. Nah, cicilan emas ini berbeda dengan tabungan emas. Jadi kalau cicilan emas ini mungkin apa ya? Mungkin untuk teman-teman yang sudah punya usaha, punya penghasilan rutin katakanlah dengan sampingan gitu. Teman-teman pengen ngangsur emas bisa. Ini saya contohkan di slide ini. Kita misalkan pengen ngambil emas antam 1 gram nih, 1 gram ya, dengan harga yang tercantum di tabel ini 958.000. Ini harga Jumat kemarin 22 Oktober ya. Kalau harga sekarang belum update, ini saya contohkan segram 958.000. Teman-teman cukup senilai berapa? Senilai 193.700. Berikutnya mulai bulan depan teman-teman tinggal ngangsur, tinggal dipilih tenornya berapa lama, mau 3 bulan atau 36 bulan. Mau dibikin paling lama, paling murah, paling ringan, ya berarti 36 bulan atau 3 tahun. Per bulannya berapa? 31 rupiah. Nanti teman-teman akan terima fisik emas antam segramnya nanti ketika sudah lunas di bulan ke-36 atau 3 tahun kemudian. Nah, keunggulan dari cicilan emas ini apa? Harganya sudah diikat saat akad. Jadi ketika teman-teman ngambil segram, katakanlah 958.000. Ngambil paling lama 3 tahun. Terus berjalan tahun pertama, atau mungkin tahun kedua lah, harga emas kok naik. Misalkan segram itu jadi 1.500.000. Teman-teman masih nanya, Mas, angsuran saya naik nggak? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena kita sudah akad di awal, harganya sekian, angsuran sekian. Dan itu akan tetap flat sama sampai dengan nanti lunas. Jadi walaupun kenaikan harga emas, teman-teman angsuran nggak akan ikut naik gitu ya.
Nah, ini untuk yang cicilan emas. Yang membedakan dengan tabungan emas adalah kalau tabungan itu kan nanti teman-teman terimanya fisik tabungan emas ya. Dan itu karena sifatnya tabungan, jadi kan lebih bebas, fleksibel, suka-suka. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa lebih cocok yang tabungan emas karena kita nggak ada keterikatan harus ngangsur tiap bulan. Kalau cicilan emas ini kan ada ngangsuran tiap bulan nih. Walaupun ringan 31.000 per bulan, tapi kan kadang ada yang mungkin, aduh mas aku buat ini aja lah, buat bayar kos dulu atau buat apa gitu kan, mungkin akan lebih simple, lebih fleksibel ketika punya tabungan emas. Kalau pas pengen nabung ya nabung, pas belum ya nggak apa-apa, nggak ada keterikatan harus nabung dan lain sebagainya. Tapi kalau yang cicilan emas ini kan memang ada angsuran tiap bulan, tapi nanti secara rutin dan cepat dapat emasnya memang cepat yang cicilan emas, karena kan mau nggak mau kan kita dalam tanda kutip mungkin dipaksa untuk bayar ya, untuk bayar tiap bulan seperti itu. Ini untuk yang cicilan emas. Nah, nanti ini semua bisa ditawarkan lewat Kopma sebagai agen pegadaian. Teman-teman mau nawarin tabungan emas nggak masalah, ke Bapak Ibu dosen mau nawarin yang cicilan emas ini nggak masalah. Kan kalau Bapak Ibu dosen kan mohon maaf mungkin punya penghasilan ini ya, penghasilan rutin atau gaji tiap bulan gitu ya. Ya itu akan lebih cocok untuk yang cicilan emas karena kan dia ada slot-slot untuk pembayaran angsuran. Tapi kalau tabungan kan ya karena sifatnya tabungan ya bebas, suka-suka, fleksibel, jadi lebih nyaman ini untuk teman-teman Kopma mau nabung ya sekarang nabung, pas belum ada yang disisihkan ya berarti udah nabungnya besok lagi nggak masalah. Ini mungkin gambaran untuk tabungan emas dan cicilan emas. Ini semua bisa ditawarkan di agen pegadaian, tentunya dengan fee yang tadi saya sampaikan. Tiap satu rekening tabungan emas, agen akan mendapatkan Rp10.000. Kalau untuk cicilan emas ini, nanti tergantung tenor yang diambil. Misalkan ada Bapak Ibu dosen yang pengen ngambil Antam 10 gram nih, tenornya 3 tahun. Nah, fee-nya yang diterima agen adalah 1,25% dari uang pinjamannya. Tapi kalau Bapak Ibu dosen tersebut ngambilnya cuma 3 bulan, 6 bulan, fee-nya berarti cuma 0,25% sekian kali uang pinjaman gitu ya. Ini untuk gambaran produk investasi emas yang ada di pegadaian, baik tabungan emas maupun yang cicilan emas. Next. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan ke teman-teman. Kita akan berikan free tabungan emas untuk teman-teman Kopma dan anggotanya barangkali yang belum bisa join. Caranya gimana? Nanti teman-teman mungkin bisa difoto, di screenshot atau mungkin bisa di-share ke grup WA teman-teman Kopma untuk nanti bisa diisi data dirinya. Di Bitly ini nanti kita hanya minta untuk nama, NIK KTP, nomor handphone dan nama ibu kandung. Itu aja. Nanti akan kita proseskan untuk pembukaan free tabungan emas dengan saldonya juga. Gitu. Karena untuk teman-teman nanti ketika buka di outlet tersendiri tanpa lewat program ini pasti akan dikenakan biaya 50 sampai 60.000 gitu ya. Itu sudah termasuk ada saldo awal, biaya admin dan biaya pengelolaan rekening. Nah, kalau nanti yang kita berikan ini free, jadi termasuk biaya pengelolaan rekening yang 30.000 untuk setahun ke depan itu juga kita sudah free-kan. Jadi tinggal teman-teman isi aja untuk data diri dari teman-teman Kopma dan juga anggota. Monggo bisa difoto, ditulis atau dicatat dulu boleh. Atau mungkin nanti bisa di-share di chat ya. Oh, sudah sama Mas Irsat sudah di-share, nanti tinggal diisi aja. Gitu ya. Ini mungkin untuk beberapa materi yang kita sampaikan. Next. Bisa di next, Mas? Ya, oke, sudah masuk di slide. Terima kasih nih. Nah, ini adalah kontak saya. Ini kenapa saya tulisin nama Ardi, karena saya di kantor ini biasanya dipanggil Ardi. Karena yang namanya Yuda di sini ada 2, jadi saya yang berganti nama ini istilahnya, berganti panggilan. Jadi Ardi ya. Nomor HP saya monggo bisa dicatat, di-save, barangkali teman-teman Kopma nanti pengen Japri tersendiri atau pengen Mas bisa nggak nanti datang ke Kopma untuk Mas kita dijelaskan lebih detail ke teman-teman anggota, bisa nanti kontak saya, diatur jadwalnya, monggo nanti saya bisa main ke teman-teman Kopma. Ya. Mungkin bisa di-save dulu nomor saya, WA bisa, telepon bisa.
Oke, Adrian dan teman-teman, materi yang saya sampaikan terkait peluang bisnis teman-teman Kopma dengan menjadi agen Pegadaian dan juga tabungan emas dan juga cicilan emas. Dan kita jangan lupa disampaikan juga kita berikan promo free pembukaan tabungan emas ke teman-teman Kopma dan juga anggotanya. Tinggal isi Bitly yang ada di tadi saya sampaikan ataupun di kolom chat. Oke, mungkin itu Mas Adrian. Barangkali nanti ada tanya jawab atau apa. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda Ardi Pradana atas presentasi dan materi yang tadi diberikan. Ternyata ada berbagai macam peluang bagi mahasiswa atau bagi koperasi mahasiswa khususnya untuk menambah pundi-pundi penghasilan di masa pandemi seperti saat ini, salah satunya dengan menjadi agen Pegadaian. Dan kita juga jadi tahu nih apa sih manfaat dari investasi emas dan bagaimana cara-caranya yang bisa kita lakukan dan bisa kita persiapkan gitu untuk mempunyai tabungan emas, atau juga kita bisa menyicil emas gitu ketika nanti kita sudah harganya bagus nih, kita bisa jual kayak gitu ya. Buat teman-teman juga tadi udah ada link dari Mas Yuda dan dari PT Pegadaian untuk kita semua bagi FKKMI Jogja untuk mengisi untuk mengisi data pribadi dan supaya nanti kita bisa mendapatkan tabungan emas tanpa biaya administrasi. Kita bisa membuka rekening secara gratis kayak gitu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bertanya tentang materi dan presentasi yang disampaikan Mas Yuda Ardi Pradana hari ini, silakan bisa langsung raise hand, atau kalau mau langsung on mic juga boleh banget. Jangan lupa sebutin asal Kopmanya juga ya. Silakan teman-teman. Ayo teman-teman. Mungkin masih malu-malu Mas Adrian. Iya. Mungkin nanti kalau mau misalkan japri saya boleh, tapi kalau misalkan mau nanya langsung di sini, raise hand langsung open mic boleh, atau mungkin via chat juga boleh. Terkait detail agen ataupun tabungan emas dan lain sebagainya, monggo bisa ditanyakan langsung. Oke Mas Yuda. Jadi bagi teman-teman yang mau minat mendaftar jadi agen atau koperasi mahasiswanya mau mendaftar jadi agen, bisa langsung aja ke Mas Yuda langsung ya, menghubungi Mas Yuda langsung. Apakah ada pertanyaan teman-teman terkait presentasi yang tadi disampaikan? Dari masing-masing ketum Kopma nih, apakah ada pertanyaan nih? Silakan teman-teman. Ada berapa masih Mas, kalau boleh tahu Mas? Ada, kami nge-share undangan ke kurang lebih 30 koperasi mahasiswa di Yogyakarta sih Mas. Oke, siap. Atau dari pengurus FKKMI Jogja nih, ada pertanyaan? Boleh. Sama nanti ini Mas minta tolong untuk teman-teman ketua Kopmanya mungkin bisa di-share juga ya link untuk pembukaan free tabungan emasnya, bisa di-share ke teman-teman anggotanya. Barangkali ini kita nggak ada limit sih, nggak ada limit harus berapa, enggak. Yang penting yang mengisi kita berikan free tabungan emas. Nanti kita antar ke baik entah FKKMI atau mungkin nanti ke masing-masing Kopma juga boleh, nggak masalah. Itu Mas Adrian. Oke, siap Mas, nanti disampaikan. Sepertinya masih pada malu-malu untuk bertanya nih Mas. Nanti mungkin kalau nggak ada ya, biar nanti japri ke
nomor saya, mungkin nanti bisa di-share lagi ya nomor saya untuk WA atau telepon, nanti bisa kontak terkait tabungan emas ataupun agen, nanti bisa japri. Kalau teman-teman mungkin masih malu untuk bertanya di sini, monggo nggak apa-apa, nanti japri ke WA saya boleh. Baik, kalau seperti itu saya tutup sesi kali ini. Terima kasih Mas Yuda atas presentasi dan Mohon maaf, Mas Adrian. iya. Nah, saya mau nanya nih. Oh, Kalau silakan. misal kita nabung, tapi kita itu ada di kampung halaman dan di luar Jogja, itu gimana? Oke, Mbak Ade ya, aku panggilnya ya. Pak Ima, Mas. Mbak Ima. Oke, siap Mbak Ima. Jadi kalau untuk tabungan emas ini, ya, teman-teman nanti ketika kita bukakan di Jogja, katakanlah ya, misalkan nanti teman-teman buka, saya bukakan di Jogja. Itu nanti nabungnya di Pegadaian manapun bisa. Jadi teman-teman misalkan bawa tabungan emasnya nih, pas mungkin pulang kampung, ada yang ke Purworejo, atau mungkin ke Temanggung, ke Magelang, lewat Pegadaian, mau nabung bisa. Mau nyairkan uang tunai pun di Pegadaian manapun juga bisa. Yang membedakan hanya nanti ketika teman-teman pengen cetak emas batangan, itu nanti harus di outlet pembuka. Jadi misal saya bukakan di Sleman, katakanlah nih, nanti teman-teman ketika mau nabung, mau nyairkan, itu di Pegadaian manapun bisa. Tetapi nanti ketika teman-teman pengen cetak emas batangan, itu harus di outlet Sleman. Yang membedakan itu aja paling, Mbak. Tapi kalau secara untuk misalkan cuma hanya nabung, nyairin uang tunai, di Pegadaian manapun, Selindo bisa. Itu Mbak Ima. Berarti sistemnya kayak bank gitu ya, Pak? Iya, Mas. Ya, betul. Sama seperti di bank-bank konven ya, kita mau nabung, buka di mana, nabung di outlet manapun, lewat bisa. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Ima atas pertanyaannya. Saya mau nyambung sedikit, Mas. Itu kalau misalnya kita nabung emas gitu menggunakan aplikasi Pegadaian digital, apakah Yes. ini terintegrasi gitu ya, Mas? Apakah Ya. betul? Jadi nanti ketika teman-teman sudah punya tabungan emas nih, terus teman-teman ngelingkan di aplikasi Pegadaian Digital Service, ya, itu nanti teman-teman ketika aplikasi Pegadaian Digital, atau teman-teman mungkin pengen lihat, pengen nyairin, itu nanti update semua. Jadi misal teman-teman pas ini pengen nabung nih, nabung 100.000, nanti otomatis dia akan langsung update saldonya jadi berapa gitu. Sama seperti M-Banking sih, Mas. Oke, siap. Cuman gini, Menarik banget sih. yang membedakan Pengen coba. yang bedakan apa namanya Pegadaian Digital Service dengan aplikasi agen kan gini. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa nantinya punya tabungan emas dan punya aplikasi Pegadaian Digital Service, itu kan nabung sendiri lewat aplikasi bisa nih. Itu bisa juga, tapi nanti kan teman-teman Kopmas sebagai agen kan nggak bisa dapat fee nih kalau teman-teman nabungnya lewat aplikasi Pegadaian Digital. Nah, mungkin bisa bisa dikomunikasikan kalau misalkan nanti nabung tetap lewat Kopmas sebagai agen, tapi nanti untuk cek saldonya, cek harga emas update, nanti bisa lewat aplikasi Pegadaian Digital Service. Itu Mas Adrian. Oke, siap. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi tentang materi kita pada pagi hari ini? Ya, mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman Ketua Umum Kopma yang hadir pada sesi AADK hari ini untuk mengingatkan anggotanya mengisi link yang tadi sudah diberikan untuk mendapatkan free tabungan emas dari PT Pegadaian Jakarta. Sekali lagi saya ulangi ke teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan langsung aja raise hand, atau kalau mau on mic langsung juga nggak apa-apa. Silakan teman-teman.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sesi materi kita pada AADK 2 hari ini bersama Bapak Yuda Adipradana dari Pegadaian Yogyakarta saya cukupkan. Terima kasih atas Mas Yuda atas presentasi dan jawaban yang diberikan. Siap Mas Adrian, Saya terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nanti saya tunggu untuk ini ya, jawabannya ya. siap. Oke, terima kasih Mas Adrian. Iya. Materi mengenai investasi emas dan peluang bisnis, terutama pada agen Pegadaian. Semoga materi yang diberikan tadi itu bisa diterima dengan baik. Oke, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, akan diadakan sesi dokumentasi. Untuk itu, saya minta kepada para peserta yang hadir untuk menyalakan kameranya ya. Kita tunggu. Ayo teman-teman. Untuk yang bertugas pada sesi dokumentasi, Mas Irsyad, minta tolong. Oke, terima kasih Mbak Ima. Untuk teman-teman semua, diharap menyalakan kamera ya. Kayak bebas, asal jangan jungkir balik, jangan nungging juga, nggak boleh. Akhirnya ngelihat mukanya Mas Irsyad nih. Halo Mas Yuda. Yuk, on cam yuk. Nggak usah malu-malu. Yang baru bangun tidur tidak kita permasalahkan. Yo. Sudah on cam semua kah ini? Halo, cek. Ini masih ada Devi, Evi Sumarlia, Yuliza Dwi Lestari, belum on cam ya, sama di sini ada lumayan banyak yang belum on cam. Akbar, ayo Akbar, nyalakan kamera Akbar. Oke, sudah, apakah nggak ada yang mau on cam lagi kah, teman-teman? Kalau nggak ada, langsung saya ambil gambar aja ya, untuk kelompok pertama. Oke, 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu. Oke, untuk slide pertama sekali lagi ya, 1, 2, 3. Bentar, aku save lagi ya. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, ntar aku save dulu. Oke, once more. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Ima. Monggo waktu aku kembalikan ke Ima lagi. Oke, terima kasih Mas Irsyad. Tibalah kita pada penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Devastia Adeima, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima, Mas Irsad, dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Yuda. Terima kasih teman-teman semua. Oke, teman-teman boleh leave. Yuk, musik. Mbak Yohana. Aku live ya. Halo Kak Dwiki Ibnu Khairin, udah boleh live Kak?